Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman Islam, taufik hidayah, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat berduduk simpuh di tempat ini dalam rangka mengkaji ayat hadis. Insyaallah dengan duduknya kita di sini menghapus dosa-dosa kita. Salawat teriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang satu peristiwa yang terjadi di bulan ini, yakni bulan Arab ya, bukan bulan Indonesia, bulan Arab. Ya, karena kita kan orang Arab. Arab maklum. Bulan Arab. Jadi kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah menginformasikan kepada kita tentang jumlah bulan yang berlaku sampai sekarang. Kata Allah, inna iddatasy-syuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Berapa? 12. Apal? Bener? Ya. Arab. Lihat kalender dulu. Kadang kita kagak apal bulan-bulan Arab. Yang kita apal bulan Masehi, karena bulan Masehi bulan gajian. Kalau bulan Arab gak gajian. Ya. Iya, 12. Ini wajib ini kita apal nih. 12. Yang pertama Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 ya. Kemudian kata Allah dari 12 bulan itu 4 bulan mulia. Arba'atun hurum, kata Allah, bulan yang dimuliakan, bulan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena di bulan-bulan itu Allah melarang untuk berbuat keji, berbuat munkar, berbuat peperangan, berbuat menyakiti diri kita sendiri di bulan 4 itu. Apa yang 4 itu? Yang 3 berdekatan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berdekatan nih. Ya, kalau kita hitung mundur, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu agak jauh, yakni Rajab. Nah, masuk bulan ini adalah bulan Rajab kalau menurut kalender Hijriah. Ya, kurang lebih tanggal 20-an Rajab. Di bulan ini ada satu peristiwa besar yang mana peristiwa ini hanya bisa diterima oleh iman kita
tetapi tidak bisa diterima dengan akal pikiran kita. Apa peristiwa itu? Yakni di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab kita kenal dengan bulan Allah, Syahrullah. Kemudian Sya'ban kita kenal dengan bulannya Nabi. Kemudian Ramadan kita kenal dengan bulannya umatnya Nabi. Kenapa Rajab disebut bulannya Allah? Karena Allah memperlihatkan kekuasaannya di hadapan kita tentang di Isra Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, perjalanan yang begitu jauh, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha, ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurut akal nggak mungkin, benar dong? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja berapa ratus kilo jaraknya, ya, ditempuh dengan darat 2 hari 2 malam. Belum lagi melanjutkan perjalanan 7 lapis langit. Kemudian terus ke Sidratul Muntaha, itu hanya ditempuh dengan 1/3 malam oleh baginda Rasul. Menurut akal nggak bisa, menurut kebiasaan mana mungkin, nggak bisa. Yang bisa menerima itu, yang bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj hanya dengan iman kita. Kalau kata Allah kun, payakun. Kalau kata Allah iya, iya. Kalau Allah kata jadi. Ya, banyak peristiwa yang tidak bisa diterima sama akal pikiran kita. Contoh, Siti Maryam, perempuan suci, nggak punya suami, tapi bisa mengandung, bisa hamil. Allah mau lahir Nabi Allah Isa, betul nggak? Ya kan? Siti Maryam kan nggak punya suami, nggak ada suami Siti Maryam. Perempuan suci, kata Allah, Allah mau lahir putra dari Siti Maryam, maka lahir. Makanya perempuan sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Banyak orang-orang sekarang perempuan hamil nggak ada bapaknya. Ya. DP jatuhnya. Ya. Oh, Siti Maryam mah perempuan suci gitu. Beda sama perempuan yang zaman sekarang. Itu mah pergaulan bebas. Ya. Iya. Terus Isra Mi'raj, Allah mau jadi, ya. Nabi diperjalankan sama Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke langit ke-7, kemudian Sidratul Muntaha, ya. Makanya ayatnya di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah memakai kata-kata bi'abdi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sosok manusia di langit, di bumi ini yang diakui kehambaannya hanya baginda Rasul. Yang lain enggak. Yang lain cuma ngaku-ngaku doang. Kita nih, kayak kita nih, kita hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Iya, menurut kita. Ngaku boleh, diakuin belum tentu. Bener gak? Iya. Kalau baginda Rasul diakui kehambaannya, terbukti Allah mempergunakan kata-kata bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tuh. Siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sih Rasul yang diperjalankan sementara Rasul Nabi jumlahnya banyak? Ada 124 Rasul. Ya. Nabi yang diperjalankan oleh Allah. Nih, yang jadi pertanyaan kita saat ini. Kenapa sosok baginda Rasul yang diperjalankan Allah? Karena yang pertama, banyak keistimewaan, kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul uswah buat kita, tauladan buat kita, ya. Banyak pelajaran ibroh, suri tauladan yang dapat kita ambil dari sosok baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabarannya, ya, subhanallah, ya. Pribadinya diinjak-injak, nggak marah, nggak komplain. Pribadinya dijelekin, nggak komplain beliau. Cuman kalau agamanya diinjak-injak baru marah. Tapi kita sekarang kebalik. Ketika pribadi kita diinjak-injak kita marah. Cuman ketika agama kita diinjak-injak, diam aja. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperjalankan Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayatnya Asra, ya. Asra itu ada yang memperjalankan, bukan jalan sendiri. Ya. Jadi Asra itu perjalanan di waktu malam. Kalau kita jalan-jalan di tengah malam, berarti kita lagi Asra tuh, lagi Isra. Ya. Bokin kita jalan malam, bokin kita lagi Isra tuh. Bini kita lagi jalan malam, bini kita lagi Isra tuh. Artinya Isra perjalanan malam, ya. Dari mana perjalanan malam itu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum baginda Rasul dinaikkan ke langit pertama, beliau sempat ngimamin nabi-nabi terdahulu berjamaah di Masjidil Aqsa. Semua nabi, semua rasul yang imam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara akal nggak mungkin rasul nabi terdahulu udah pada wafat. Iya dong. Kenapa baginda Rasul bisa ngimamin bersama mereka? Tuh. Kalau dipikirin sama akal nggak nerima kita. Mentok akal kita. Terlalu kecil otak kita buat memikirkan kekuasaan Allah. Jangan jauh-jauh. Kita kenal pohon kelapa. Kenal gak pohon kelapa? Tahu kan pohon kelapa tinggi, menjulang kan? Ada buahnya di atas. Ya. Kelapa namanya. Di dalam kelapa itu ada air dan ada batok. Iya dong. Yang jadi pertanyaan sekarang, duluan mana yang ada, air apa batok? Kalau batok duluan, air nggak bisa masuk. Iya dong, ada batoknya. Air masuk dari mana? Kalau air duluan tumpah. Kalau air duluan nggak ada batok ya tumpah. Ya kan? Kita pikirin, gila kita. Ya kan? Itu kuasa Allah. Ya, Allah mau gitu. Jadi otak kita terlalu kecil buat memikirkan kekuasaan Allah. Jadi nilainya dengan iman, gitu ya. Segala sesuatunya kalau dinilai dengan iman, akalnya ngikut, gitu ya. Jangan nilainya dengan jangan akal, jangan. Kekecilan kita, akal kita mah, ya. Itu contoh pohon kelapa aja kita nggak bisa jawab, ya kan? Iya. Apalagi peristiwa besar Isra Mi'rajnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Di setiap langit ada penjaganya, Nabi dan Rasul di situ. Makanya saya setengah nggak percaya ketika penemu bulannya, apa bintang yang bulan ya? Iya, Armstrong ya, Neil Armstrong. Itu saya setengah nggak percaya. Kenapa setengah nggak percaya? Karena di setiap langit itu ada penjaganya berupa Nabi dan Rasul. Nggak bisa sembarangan masuk. Neil Armstrong ini masuk dari langit yang mana? Kan gitu. Ya kan? Langit kali ini. Nah, tanyain besok tuh sama peneliti. Saya nggak mau ngurusin gituan. Ya, setiap langit ada penjaganya. Ya, proses masuknya pun sama ketika kita masuk ke rumah. Assalamualaikum, ditanya tujuannya apa. Langit pertama, terus langit kedua, ketiga, terus sampai ke-7. Malaikat Jibril ngikutin Nabi sampai langit ke-7 aja. Nemenin Nabi, bersama Nabi, cuman sampai langit yang ke-7. Setelah langit yang ke-7 dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, Jibril nggak ngikut. Karena kalau Jibril ngikut,
hancur, kebakar malaikat Jibril karena bukan alamnya. Ya. Jadi Jibril sampai langit ketujuh aja. Jadi Nabi sendiri-sendirian ngadepin Allah, berhadapan sama Allah sendiri-sendirian. Nggak ada temennya, nggak ada. Itu. Jadi sendiri, malaikat Jibril hanya sampai langit ketujuh. Setelah itu beliau turun, baginda Rasul lanjut sampai Sidratul Muntaha, sampai ketemu Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang dapat kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Yakni oleh-oleh yang baginda Rasul dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat. Semua perintah kecuali sholat Nabi terimanya di bumi. Perintah puasa Nabi terimanya di bumi. Perintah haji Nabi terimanya di bumi melalui malaikat Jibril. Perintah berbuat baik, sedekah segala macamnya Nabi terimanya di bumi melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan perintah sholat. Sholat itu langsung Nabi yang terima perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali diterima Nabi perintah sholat itu bukannya 5 waktu, Pak, tapi 50 waktu. Kita nggak bisa bayangkan kalau perintah sholat itu 50 waktu. Kita kapan kerjanya? Ya, jadi setiap menit, setiap jam itu sholat kita. Baru kelar sholat, sholat lagi. Kelar sholat, sholat lagi. Nggak bisa. Disitulah ketemu Rasul-Rasul terdahulu. Dikasih masukan baginda Rasul, umatmu umat terakhir ya Rasul. Nggak mungkin sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Nego sama Allah. Wah, bahasanya nego dah. Minta keringanan, dispensasi, jangan 50. Nego 45, turun lagi nggak diterima, nego 5 kelipatan 5. Sampai pada titik angka kelima, 5 waktu terakhir nih. Nabi-nabi terdahulu masih memberatkan umatnya Rasul melaksanakan sholat fardu 5 waktu, masih memberatkan. Kemudian Rasul disuruh nego lagi sama Allah, suruh menghadap lagi sama Allah. Rasul nggak mau, malu. 5 aja masa 5 aja masa masih nego 5. Terbukti sekarang 5 aja susah. Ya, 5 aja susah. Jangan dibilang sholat itu gampang. Ya, siapa yang bilang sholat itu gampang? Apalagi subuh. Saya tahu di sini sholat subuhnya jam berapa. Tahu, disangkanya masih gelap, hordengnya ditutup. Iya kan? Iya, suruh. Disangkanya sholat duha, iya kan? Disangkanya sholat duha nih. Sholat duha pakai kunut. Ya, ini mah subuh kesiangan. 5 aja susah. Ya, tapi baginda Rasul nggak nego lagi, udah akhirnya sepakat 5 waktu perintah sholat itu harus dijalankan. Kenapa sih sholat? Nah, ini pertanyaan, kenapa sih sholat? Karena sholat awal dipertanyakannya semua perkara. Awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang nanti akan dihisab di hari kiamat untuk kita, yakni sholat kita. Ingat nih Pak, sholat kita. Allah nggak nanya seberapa banyak rupiah yang kita infakkan. Allah nggak nanya berapa kali kita haji, berapa kali umroh. Allah nggak nanya berapa kali kita berbuat baik. Nggak nanya Allah. Yang Allah tanya sholat kita. Kalau sholat kita baik, semua perbuatan akan baik. Tapi kalau sholat kita buruk, semua perbuatan kita pun akan buruk. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya sholat. Ya, kita jaga sholat kita. Terlebih nanti di yaumil qiyamah itu yang akan dipertanyakan awal, ya. Jangan kira setelah kita meninggal terus selesai urusan, enggak. Enak banget kalau gitu ya. Wah, enak banget begitu mati dipendem dikubur, yang nganterin pulang kelar urusan. Enggak kayak gitu. Justru kematian awal dimulainya semua perkara. Nih, kalau ngomongin kematian kan pada nunduk. Kematian mah takut. Iya, takut gak? Takut. Kalau bilang berani takut ntar malam. Iya.
Ya. Jadi perintah sholat itu diterima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi oleh karena itu Isra Mi'raj tidak bisa dinilai dengan akal kita, tetapi hanya bisa diterima oleh iman kita. Ya. Peristiwa besar yang diperlihatkan Allah, kebesaran Allah diperlihatkan oleh kita tentang di Isra Mi'rajnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian sekelumit tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui peristiwa itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nambah yakin bahwa nanti apa-apa yang kita kerjakan saat ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah setelah kita mengalami proses kematian. Demikian, cukup. Boleh tanya jawab. Kalau perintah sholat sebelum Rasulullah itu udah ada atau belum? Perintah sholat sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Iya. Sholat, cuman sholatnya nggak kayak sekarang. Puasa, cuman puasanya nggak kayak sekarang gitu. Jadi Rasul setelah menerima perintah sholat itu nggak langsung sholat. Enggak dong, kan belajar dulu sama malaikat Jibril. Sholat subuhnya berapa rakaat, sholat zuhurnya berapa rakaat. Lama proses belajarnya. Jadi perintah itu turun nggak langsung sholat Rasul, enggak. Kan belum tahu cara gimana sholat. Ya kan? Belajar sama Jibril alaihissalam melalui Allah, ya. Belajar proses baru pertama sholat yang dikerjakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra Mi'raj, yakni sholat subuh. Tuh, makanya sholat subuh pahalanya besar, seisi langit dan bumi pahalanya tuh. Cuman 2 rakaat, cuman beratnya. Subuh. Makanya sholat subuh berturut-turut 40 hari hingga putus. Nih, kata ulama nih. Sholat subuh 2 rakaat hingga putus-putus selama 40 hari itu faedahnya, pahalanya sama dengan pahala orang haji. Ada yang 40 ada di sini. Enggak putus-putus ada. Yang banyak 4. Ya udah, ada lagi yang mau ditanya? Bawa nih, Start, nanya start. Ya, silakan. Isra Mi'raj pas Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha tuh fisiknya atau ruhnya atau katanya kan sempat ada dengar cerita gitu, ada sempat dengar katanya kasur Nabi Muhammad SAW ini masih hangat katanya pas Iya. itu cuman saya kurang ini detail. Jadi dasar ayatnya gini, dasar ayatnya kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsu jiwa, ya kan? Jiwa itu berikut jasad sama ruh, itu baru yang disebut jiwa. Kalau ruh doang bukan jiwa namanya. Jadi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jasad, ruh semuanya ngikut, bukan ngimpi, bukan ngikut. Cuman proses sebelumnya ini yang repotnya kan pembersihan dulu. Walaupun baginda Rasul maksum terhindar dari dosa, tetap dibelekkan dadanya. Proses pembersihan, dibersihin, cleaning, bersih dari dosa karena mau menghadap yang maha suci. Ya, samalah ketika kita menghadap pejabat, ya kan? Presiden katakanlah, masa kita pakaian kita kumal, kita belum mandi, kan nggak mungkin. Itu dunia itu baru dunia, apalagi akhirat gitu. Jadi Rasul melalui proses pensucian, ya, setelah itu baru jadi semua jasad, ruh gitu.
Terus pas di Sidratul Muntaha ketemu sama Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngelihat atau Bisa berhadapan, dialog. Itu kan ayatnya itu yang sering kita baca tuh, tahiyat akhir at-tahiyatul. Itu dialog tuh. Itu dialog Rasul setelah ketemu Allah di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya kan? Terus dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus dijawab lagi sama Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Ketemu sama Allah. Nabi-nabi yang lain nggak bisa ketemu, termasuk Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ketika proses ketemuan sama Allah nggak sampai ketemu Allah, cuman suaranya doang. Gitu, cuman sampai suaranya doang. Cuman perkataannya Allah doang, Nabi Allah Musa alaihissalam. Makanya kita berbangga hati, kita beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pilihan Allah gitu. Kita umat terakhir, umat yang beruntung. Kenapa dibilang umat yang beruntung? Karena kita hidup bukan zaman Nabi. Kita nggak tahu Nabi kayak apa. Kita nggak bersama Nabi. Cuman kita beriman kepada Nabi. Itu yang mahal, Pak. Kalau para sahabat ngalamin Nabi hidup, wajar kalau masuk surga karena bersama Nabi. Iya dong, iya kan? Sehari-harinya ketemu Nabi, bisa nyontoh langsung, ngelihat langsung. Kita nggak pernah ngelihat Nabi, bukan hidup di zaman Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Tuh, yang mahal. Makanya kita ini sebetulnya diperhatiin sama Nabi, gitu loh. Disayang sama Nabi. Jadi sebelum umat-umat terdahulu masuk surga, nanti kita yang duluan masuk surga. Iya. Itu kan itu. Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dicabut nyawanya, ya. Apa permintaan Rasul? Itu. Jangan timpahkan rasa sakit sakaratul mautku itu kepada umatku. Itu yang pertama. Sakaratul maut kan sakit, Pak. Sakit sampai ngorok, itu ngorok. Itu kan nahan aus. Nahan aus. Nah, disitulah keimanan kita diuji sama Allah. Datang Dajjal bawa air. Nih. Ingat nih ntar kita sakaratul maut. Kita dalam keadaan haus, yang sangat haus. Kemudian datang Dajjal bawa air. Di situ keimanan kita dipertaruhkan. Air ini kita ambil untuk menghilangkan rasa dahaga kita atau tidak kita ambil air ini. Kalau kita ambil air ini, hilang rasa dahaga kita. Cuman kita ikut Dajjal. Kafir kita. Su'ul khotimah. Cuman kalau kita nggak ambil tuh air, kita lawan rasa dahaga itu, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Dajjal itu, Masya Allah. Ngeri Pak kalau kita bicara Dajjal. Ya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, diperjalankan sama Allah itu full jasad, ruh. Ya, jadi bukan ruhnya doang. Dan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Gitu. Makanya kan diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, ya. Makanya di neraka banyak ibu-ibu. Kan Rasul tahu. Banyak perempuan di neraka. Makanya perempuan ono calon penghuni neraka. Iya kan kata Nabi, kata Nabi begitu, penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Iya. Ada dialog nih, Novi, gimana Nov? Berarti sebagai laki-laki, sebagai pemimpinnya harus menjadikan wanita tersebut untuk tidak masuk neraka dong. Oh betul. Karena gini. Laki-laki juga berbakti kepada ibunya. Ya. Jadi objeknya tidak hanya perempuan saja. Iya betul. Jadi surganya istri itu ada di suami. Surganya istri ada di suami. Surganya suami ada di ibu. Enak ya.
Gitu, jangan berharap istri masuk surga kalau ngelawan suami. Ini masalahnya kan gini, istri sekarang kan pada berani-berani banget sama suaminya. Iya, bener saya juga begitu. Kok jadi di-spill? Pamitnya bener baik, pamitnya bener. Pamitnya mau ngaji, mau majlis taklim, ya. Cuman lakinya disuruh ngangkatin jemuran. Kurang ajar. Ya. Jadi surganya istri ada di suami. Ya, kita tahu kisahnya zamannya Rasul. Ya, ada sahabat kan ikut perang sama Rasul. Istrinya cuma dipesan jangan keluar rumah kalau saya belum datang. Ya, sampai ibunya sakit. Ya, disuruh nengokin, dia nggak keluar rumah karena pesan suaminya. Ibunya sakit, terus sampai ibunya meninggal, dia nggak nengokin juga. Karena taatnya sama suami, dia nggak keluar rumah. Pesan suaminya begitu. Pesan suaminya begitu, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Ya, meninggal ibunya sampai nggak nengokin, langsung dilaporkan sama Rasul. Ya, gimana nih wanita ini, gitu kan? Wanita ini kata Rasul ahli surga, taat sama suami. Ibunya itu dosanya diampunin karena ketaatannya istri sama suaminya. Bisa dong. Ya. Jadi nanti istri-istri kita yang akan menolong istri-istri kita. Iya, kan ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Kita suruh jaga diri kita sendiri dulu nih. Iya, kitanya ku anfusakum, jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu, baru tuh anak, istri. Ya, naro dari siksa api neraka. Ya. Jadi begitu. Jadilah istri-istri yang taat sama suami, ya. Jangan ngebangkang, jangan ngelawan, ya. Kebanyakan istri, ngapa? Ngangkat jemuran. Jangan juga lah, masa suami suruh ngangkat jemuran. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Ustaz mau nanya, Tat. Tadi kan Ustaz sebutin surga laki-laki itu ada di ibunya, Tat. Iya. Bagaimana kalau anak laki-laki tersebut memiliki ibunya yang bisa dibilang notabene berbeda agama dengan anaknya? Berbeda agama, non muslim. Non muslim. Iya. Kalau bicara agama itu beda agama itu cuman sebatas ubudiyah, ibadah. Keyakinan, iman boleh beda, cuman sosial manusiawinya enggak. Tetap bakti. Gitu. Nggak apa-apa ibu kita Kristen, tapi tetap kita bakti. Secara manusiawinya, keimanannya beda-beda. Lakum dinukum waliyadin. Agama ibu, agama saya, gitu. Tetap bakti. Ketika dapat rezeki, kasih ibu kita walaupun ibu kita Kristen. Jangan mentang-mentang ibu kita Kristen terus nggak kita kasih. Jangan. Iya. Cuman urusan ubudiyah, urusan ibadah baru kita masing-masing. Gitu. Ya. Pak Ustadz, saya nanya lagi. Iya. Kita pacaran sama orang Kristen gimana? Pacaran kan haram. Pacarannya aja haram, gimana sama orang Kristennya? Kalau apa Pak Ustadz kan belum ini Pak Ustadz. Belum DP. Ngincer DP. Ya dosa semuanya, po. Saya mau bilang apa? Mau dosa dasarnya bersentuhan yang bukan muhrimnya dosa. Ya, istri kita yang udah kita nikahkan itu batal, wudu kita batal. Kita udah wudu nih, mau sholat, terus istri kita nyium kita, batal. Kalau anak enggak ya Pak Ustadz ya? Anak enggak. Ya. Orang. Ngapa, Pok? Ngapa? Kalau anak kok nggak batal dan laki batal kan sama-sama kita udah istri
pengen banget Anak itu kan darah daging kita ya, kita yang bikin malamnya. Kalau istri kita kan orang lain, Po. Istri kita kan orang lain. Iya, istrinya kita orang lain. Tapi kan kita sama dia udah punya anak, Pak. Iya, paham, Pak. Batal ya? Batal, Po. Itu bukan muhrimnya. Istri kita bukan muhrim kita. Berarti Walau- anak yang nggak batal gitu. Enggak, anak nggak batal, kecuali anak orang. Ustaz, ada yang bilang kalau misalnya kita bersentuhan dengan istri walaupun kita udah wudu itu nggak membatalkan. Iya, tergantung kita pemakaian mazhabnya. Oh gitu ya Pak Ustaz. Iya, kalau mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling terjaga, Hati-hati. hati-hati, gitu. Sampai segitunya Imam Syafi'i gitu. Umroh juga kan. Iya, bersentuhan. Kalau ketika haji atau umroh itu dipersilakan pindah mazhab. Cuman jangan pas umroh haji doang. Maksudnya jangan pas pelaksanaan wukuf doang tuh. Wudunya juga harus pakai cara Maliki. Kadang kan kita enggak. Wudu pakai cara Syafi'i. Kayak nyampur ya mazhab. Iya, itu yang harusnya semuanya secara menyeluruh. Kalau kita mau pindah mazhab saat itu Maliki, udah Maliki semua caranya. Kalau nggak ngerti, Ustaz, misalkan nggak ngerti nih mazhab, detail-detailnya kan pasti kan dalam tuh. Dalam memang Kita dalam. cuma tahu yang kita tahu di kepala kita lah gitu. Yang Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Iya. Asal jangan jangan Pura-pura nggak tahu. Saya start menarik nih Ustaz, masalah mazhab. Misalkan saya sholatnya pakai mazhab Syafi'i, terus saya wudunya pakai mazhab Maliki. Kemudian misalkan witirnya pakai Hambali misalnya. Tapi itu niatnya untuk biar ibadah saya yang saya pahami biar diterima gitu, mau gitu. Berusaha untuk kalau ibadahnya diterima, niatnya itu. Nyari yang mudah gitu. Nyari yang mudah. Oh, cari yang mudah ya. Sebetulnya sih kalau menurut ulama mah kalau megangnya Syafi'i udah Syafi'i aja. Kalau Hanafi aja, Maliki aja. Gitu. Semua udah diatur. Termasuk Imam Syafi'i pun udah ngatur cara wudu, sholatnya. Saya sholat subuh Imam Syafi'i saat ada Kunut. Cuman kalau masalah wudhu saya pakai Imam Maliki kayaknya itu yang nggak batal. Nggak boleh tuh tadi. Kalau sama istri. Nggak boleh sih sebetulnya. Semuanya secara menyeluruh, iya satu paket. Kalau Syafi'i aja, Maliki aja gitu. Tetap batal kalau menurut Syafi'i batal. Gitu. Kalau Maliki nggak batal karena dasarnya nggak ada nafsu. Ya. Iya dong, dasarnya itu. Mereka dasarnya itu. Saya bersentuhan sama istri saya nggak punya nafsu. Iya saat itu. Tapi kalau kelamaan bersentuhan, ya. Iya dong. Iya Pak. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling kehati-hatian, hati-hati banget Syafi'i. Gitu. Makanya banyak dipakai di Indonesia, ya mazhab Syafi'i itu. Ya. Ada lagi? Ajan ya? Satu lagi. Ini dong Ustaz, saya mau nanya nih. Kan gerakan sholat tuh, itu maksud dari setiap gerakan tuh apa tuh? Coba boleh dua aja seenggaknya dari kita pertama takbir sampai ke ruku aja deh. Saya pengen tahu itu sih. Makna Dari setiap gerakan sholat. Oh, mana dari gerakan sholat? Sampai ke ruku dulu aja karena kan udah maghrib nih. Oh gitu. Yang pertama, sholat diawali dengan takbiratul ihram, ya, menghadap Allah, berserah diri sama Allah, ya kan? Ketika kita ngangkat tangan, itu seolah-olah kita menyerah kepada Allah, nggak ada kuasa, nggak ada kekuatan kita, ya kan? Makanya doa iftitah diawali dengan Allahu Akbar kabiro, ya kan? Sungguh Allah yang maha besar, ya kan? Menghadap kiblat, berserah diri sama Allah, ya, niat. Itu yang pertama takbiratul ihram. Kemudian masuk Fatihah. Fatihah itu dialog sama Allah.
Iya, itu dialog tuh, sebetulnya dialog. Ya kan? Puji-pujian, awalnya puji-pujian sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu awalnya pujian. Terakhirnya kita minta doa sama Allah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan Allah kami jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu jalan yang gimana? Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. yakni jalan orang-orang yang kau beri karunia nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Tuh, itu makna Fatihah tuh. Makanya gini, ketika kita mau menuju nilai kekhusyuan sholat, minimal apa yang kita baca itu kita tahu artinya. Gimana kita mau khusyuk? Kehilangan kunci sebelum sholat, kehilangan kunci, lupa naruh kunci di mana. Begitu takbiratul ihram ingat. Sering kan ngalamin kayak gitu? Sering banget. Iya. Bisa begitu kan? Iya. Lupa nih naruh kunci di mana. Ketika sholat lu ingat tuh, oh iya tadi gue taruh di sono ya. Tuh. Nah. Si ini belum ditelepon. Si Ibas belum diingetin. Iya, makanya buat minimalisir itu godaan-godaan setan itu. Nah, setiap ucapan kita tahu maknanya. Itu Fatihah ya. Kemudian ruku penghambaan kepada Allah. Setelah Al-Fatihah biasanya kita ada baca ayat kayak. Iya, baca ayat itu sunnah. Oh, itu sunnah berarti. Sunnah, kita nggak baca pun nggak masalah. Ini nggak masalah. Nggak masalah gitu. Tapi itu tadi kembali kepada pemahaman mazhab, pemakaian mazhab. Kalau Syafi'i kebanyakan orang pakai setelah Fatihah baca surah gitu. Cuman itu juga jadi syarat ketika kita ngimamin nih di masjid atau di musola, Nabi memperingkas sholatnya, mempercepat sholatnya. Nabi nggak pernah ketika ngimamin sholat berjamaah surahnya panjang-panjang, nggak pernah. Pendek. Kecuali Nabi sholat sendiri. Ini kan sekarang beda. Wah, mentang-mentang tahfidz Quran. Wah, rakaat pertama Al-Baqarah. Iya kan? Yang imamin kakek-kakek, nenek-nenek, geget tuh, kakinya gemeteran. Ya Allah ya Rabb, lama banget ya. Ya, jadi ketika Nabi ngimamin itu surahnya nggak ada yang panjang-panjang, pendek-pendek semua karena Nabi memperingkas sholatnya karena Nabi tahu kebutuhan para sahabatnya saat itu. Nggak semuanya sekuat. Hah? Nggak semuanya kuat nggak buat lama kan. Iya. Usia muda. Gitu. Kemudian ruku, ya kan? Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, penghambaan, penghormatan sama Allah. Ruku. Ruku juga tuh sebetulnya kalau kita belajar fikih enak. Kita tahu ruku yang sebenarnya ruku kayak gimana, gitu kan? 90 derajat. Iya. Terus mata kita harus kemana? Depan. Ke bawah, ke tempat sujud, atau ke kaki, atau ke depan? Tempat sujud. Alah, ke kaki. Ke kaki. Kenapa ke kaki? Biar kepala kita lurus. Kalau kita ngeliat ke depan, kepala kita agak nongak. Iya kan? Iya. Itu Syafi'i. Karena saya bermadzhab Syafi'i, itu yang diutarakan sama Imam Syafi'i. Dia Soal ngeliat sunnah wajib atau ya baiknya gitu ya. Baiknya sholat itu, Iya, fikih gitu. sholat itu baiknya melek. Melek. Jangan merem malah jadi makruh. Kenapa tuh? Saya baru mulu Ustaz. Merem, wah tidur pulas kalau merem. Tapi kalau kita melek tapi kita jadi nggak fokus untuk melihat kemana-mana, gimana Kang? Makanya tadi caranya jangan samakan gerakan sholat dengan gerakan perang. Kalau gerakan perang kan gedebak-gedebuk ya, namanya perang. Jadi kan sholat itu gerakan yang lemah lembut, gitu kan. Gerakannya atau makninanya diperhatiin, bacaannya. Minimal kita tahu artinya deh. Itu udah pasti tuh. Kalau tahu artinya, kita nggak bakalan keterkecoh sama godaan setan. Resep. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Jadi di dalam hati kita ikut ngartiin gitu loh. Ikut ngomong. Ya kan? Iya, jauh udah dari godaan setan, jauh kalau kita paham artinya. Ya. Satu lagi Ustaz. Pas lagi tadi tuh sholat baca Al-Fatihah, imam kan baca, kitanya diem atau baca tapi di dalam hati. Ya, bagusnya karena kalau ibadah itu nyari yang bagus ya. Ya bagusnya itu dibarengin ketika imam Fatihah kita Fatihah. Ketika baca surah kalau kita hafal bisa Tapi baca. Dilapaskan. Iya, minimal pendengaran itu buat diri kita. Artinya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita baca Fatihahnya setelah imam baca surah, kalau sholat wajib kita nggak terlalu khawatir. Kalau sholat tarawih Pak, yang kita pikirin, imamnya pada ngebut kan? Pembalap. Wow, pek. Iya kan? Iya dong. Kayak ayam lapar. Iya kan? Imam yang lama ditandain sama kita. Nggak bakalan datang lagi ke masjid itu. Imam yang lama, tarawih, nyari yang cepet. Ustaz tahu ya? Tahu lah. Saya mah kan sering ngisi kemana-mana saya. Lemahnya kita nih umat Islam nih, kita Ramadan itu ramainya cuma di awal Pak. Di awal ramai penuh, masjid musola penuh. Iya, sampai keluar sendalnya tuh, sampai ibu-ibu tuh habis maghrib naruh sejadah doang. Orangnya belum ada. Belum ada orangnya. Sejadahnya doang tuh, booking tempat. Saking penuhnya masjid. Saat itu pengurus masjid kebingungan bangun masjid kekecilan. Dia dong sampai nggak rampung. Pengurus masjid bingung, wah kekecilan ternyata gua bangun masjid. Iya kan? Tapi memasuki 10 terakhir Ramadan, pengurus masjidnya juga bingung, bangun masjidnya kegedean. Jemaahnya nggak ada, tarawihnya pindah ke mall, Ramayana. Sebagian mudik, iya kan? Iya. Jadi bagusnya gitu, minimal kita tahu arti sholat yang kita baca, ya. Terus sama gerakannya pelan lembut, ya. Oke? Demikian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.